Pemirsa, ratusan ekor sapi potong disiapkan pemerintah daerah NTB untuk dikirim ke luar daerah, meningkat dibandingkan jumlah pada Ramadan sebelumnya. Pemerintah daerah NTB telah menetapkan kuota pengiriman sapi potong ke luar daerah sebanyak 35.500 ekor pada tahun 2023. Sebagian besar sapi itu akan dikirim ke Jabodetabek, Sulawesi, serta Kalimantan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah NTB bekerja sama dengan sejumlah kabupaten kota di Pulau Sumbawa. Sedangkan untuk pengiriman sapi melalui tol laut dengan kapal ternak yang telah disiapkan oleh Ditjen Perhubungan Laut yang bekerja sama dengan Ditjen Peternakan. Kita sudah rapatkan kemarin untuk sapi demand-nya. Jadi masing-masing kabupaten kota sudah kita tetapkan. Jadi ada kayak 14.500, Sumbawa 10.000. Jadi yang lainnya masing-masing ada yang 5.000, ada yang 3.000. Jadi masing-masing sudah kita anukan kuotanya. Jadi supaya tidak saling berebut. Data Dinas Peternakan NTB, jumlah pengiriman sapi potong NTB keluar daerah meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 Pemda menyediakan kuota sebanyak 27.000 ekor. Penambahan kuota ini disebabkan oleh jumlah populasi sapi di masing-masing kabupaten yang meningkat. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, bebek mereseng makanan khas Lombok menjadi menu favorit keluarga untuk berbuka puasa. Selain rasanya yang gurih dengan khas rempah-rempah bumbu serundeng, jadi penggugah selera untuk makan Anda. Sajian bebek merseng merupakan makanan olahan yang bahan bakunya dari daging bebek muda. Proses memasak bebek tersebut melalui proses yang relatif panjang, karena sebelumnya bebek dipotong menjadi 2 bagian dan diungkep bersama dengan bumbu rempah-rempah mulai dari laos, kunyit, serai, ketumbar, dan beberapa bumbu lainnya selama berjam-jam. Proses marinasi bebek sendiri dilakukan secara tradisional supaya bumbu masuk meresap. Bebek lalu disimpan di dalam freezer hingga digoreng bersama dengan bumbunya. Setelah kremes, bebek lalu disisihkan bersama bumbu menjadi serundengnya. Sedangkan untuk sambal bisa di-request, biasanya menggunakan sambal hijau dan sambal colet khas Sasak. Bebek merseng disajikan dengan lalapan mentimun, sayur mayur, dan akan nikmat bebek merseng disantap dengan nasi yang di atasnya ditaburi serundeng bumbu bebek. Dinamakan bebek merseng seperti namanya. Yang merseng itu bahasa Sasaknya itu untuk bumbunya itu udah meresap, udah terasa rempah-rempahnya. Karena pas proses ungkepannya itu ada ungkepan dari rempah-rempah khas dari semua rasa pilihannya. Terus untuk rasanya udah meresap sampai ke dalam. Jadinya untuk rasa-rasanya itu udah mantap, udah merseng. Oh gitu. Itu udah meresap bumbunya sampai ke dalam. Pembeli bebek merseng Sugiharti mengaku sangat tertarik dengan bebek merseng karena memiliki rasa yang sangat khas, gurih, dan bumbunya rempah meresap dibandingkan bebek lainnya. Kenapa senang ya, memang pertama yang rasanya enak, yang kedua tempatnya juga bagus, pelayanannya juga ramah. Kalau bebek merseng apa khasnya, Bu? Kalau bebek merseng mungkin khasnya di sini bumbunya itu kali ya, karena di situ ada bumbu-bumbunya jadinya rasa. Dibandingkan bebek-bebek yang lain? Sebenarnya sama aja ya, tapi di sini dia lebih mantap gitu rasanya. Pada bulan Ramadan tahun ini, permintaan bebek merseng sangat tinggi dibandingkan hari normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Selain dikenal dengan hamparan pasir putihnya, Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat juga memiliki hasil kerajinan yang cukup terkenal hingga mancanegara. Dan kerajinan gerabah ini cukup diminati wisatawan karena memiliki bentuk maupun motif yang khas. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Inilah desa penghasil kerajinan gerabah terbesar di Lombok, bahkan di NTB, yakni di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di sebelah selatan kota Mataram dengan jarak tempuh lebih kurang 10 km atau 30 menit dari kota Mataram. Ketika mengunjungi Desa Banyumulek, kita akan disambut dengan gapura dengan khas gerabah yang bertuliskan Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek. Ketika melangkah masuk ke area desa, Anda akan menemui sekolah serta kantor-kantor pemerintah yang dihiasi dengan pernak-pernik gerabah-gerabah besar pada pagar temboknya, sehingga kesan desa gerabah pun akan sangat kental terasa. Di salah satu rumah warga penghasil gerabah, seorang perempuan dengan tangan yang penuh lumpur sedang mengolah tanah liat dengan menginjaknya. Sedikit demi sedikit tanah yang sudah halus dibentuk seperti asbak yang masih basah.
Di halaman rumahnya tergeletak sejumlah gerabah dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dijemur. Pemandangan ini pun biasa menghiasi suasana Desa Banyumulek, salah satu desa sentra kerajinan gerabah yang ada di Lombok. Amanah menjelaskan, harga yang ditawarkan di desa ini bervariasi. Anda bisa mau pulang hasil seni tersebut dengan harga yang variatif, tergantung dari bentuk, ukuran, motif, hiasan, serta tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Bakar seperti ini, kendalanya itu mungkin tidak ada kayu, tidak ada rumah, itu jerami, baru tidak boleh dibakar. Kadang kalau yang bikin ini, kalau hujan tidak bisa kering, satu kijang 250. Kalau pasirnya itu dibeli satu dosa 70 ribu. Beda harganya kalau yang polos sama yang pakai motif. Proses pembuatan gerabah mulai dari menghaluskan tanah liat, meredamnya, menjemur, membentuk sesuai desain, menghaluskan, membakar hingga proses finishing. Para pengrajin berusaha untuk terus memasarkan hasil kerajinan mereka dan Desa Banyumulek juga kerap dijadikan daerah studi banding dari para mahasiswa, baik di NTB maupun luar daerah. Pokoknya turun-temurun sudah. Kadang-kadang di luar negeri, Bali, terutama Bali dulu. Kalau Bali lagi ngopernya ke luar negeri. Kalau di sini memang sih murahnya, ya paling ya harga di sini misalnya 10.000, kalau sudah di sana sampai 50-60 ribuan. Ya kadang-kadang tergantung pesanan, kalau kayak dulu-dulu itu ya kadang-kadang ya cukup, tapi kalau musim-musim kayak bom Bali itu ya pokoknya sepi. Hasil kerajinan gerabah Desa Banyumulek sudah merambah sampai ke pasar internasional, misalnya ke New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.